Halo semuanya, ketemu lagi ya, jumpa virtual dengan Ibu. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat-sehat aja ya. Oke, seperti biasa, sebelum kalian menonton video ini, alangkah lebih baiknya kita cuci tangan terlebih dahulu ya, agar kita terhindar dari yang namanya virus corona. Oke, nah, pembahasan kita hari ini itu melanjutkan pembahasan kita tentang materi yang sebelumnya, yaitu tentang himpunan. Kalau sebelumnya kita udah tahu nih tentang pengertian himpunan, cara penulisan himpunan ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang apa itu himpunan kosong, apa itu himpunan nol, himpunan berhingga, himpunan tak berhingga, himpunan semesta, himpunan bagian, himpunan kuasa, serta kesamaan dua himpunan. Oke, yang pertama yang akan kita bahas tentang himpunan kosong dan nol. Jadi, Ibu tekankan di sini yang namanya kosong sama nol itu beda ya. Kalau nol itu angka, kalau kosong itu kosong gitu, bener-bener kosong gitu ya. Suatu keadaannya. Kalau nol itu angka ya. Di sini coba lihat ya. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Jadi dia itu himpunan tapi tidak punya anggota. Itu himpunan kosong. Dinotasikan dengan seperti ini. Kalau kalian nulis di buku, Ibu contohin himpunan kosong, itu kalian bisa ditulis seperti ini, nak. Nah, kayak gini ya. Jadi angka 0 terus dicoret ke samping gitu ya. Atau kalian bisa tulis seperti ini. Ini kurung kurawal, sorry ya. Kurung kurawal. Nah, ini notasi dari himpunan kosong. Himpunan kosong itu tadi himpunan yang tidak mempunyai anggota. Contohnya di sini. Misalnya M adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 0. Himpunan cacah kurang dari 0 itu ada nggak? Nah, kita tahu bahwa himpunan cacah itu dari 0 ya, nak. 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi kalau kita ditanya di sini himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0 ada nggak? Nggak ada, karena bilangan cacah nggak minus dari 0. Berarti kalau kurang dari 0 berarti tidak ada anggotanya. Berarti himpunan M itu termasuk himpunan kosong. Nah, ditulisnya kayak gini. M sama dengan kayak gini ya, himpunan kosong, atau M pakai kurung kurawal kayak gini. Boleh. Ini simbol dari himpunan kosong ya. Nah, sekarang kalau himpunan nol kayak gimana? Himpunan nol itu adalah himpunan yang anggotanya hanya satu. Dia punya satu anggota, yaitu 0 aja, angka 0 maksudnya gitu. Jadi dia punya satu anggota, anggotanya itu angka 0 gitu. Paham? Contohnya gini, misalnya N adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 1. Nah, tadi kan bilangan cacah itu dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau sekarang N itu adalah himpunan cacah kurang dari 1, berarti ada kan anggotanya? Yaitu 0, ya enggak? Benar enggak? Jadi himpunan N dapat dinyatakan dengan N sama dengan, nah ini penulisan himpunan kan kayak gini ya. Kurung kurawal dulu, baru anggotanya apa? 0 gitu. Jadi 0 itu sebagai anggota himpunan N. Jadi hanya punya satu anggota. Kalian kalau mau cari contoh yang lain masih banyak. Misalnya yang himpunan kosong ya. Contoh nama bulan kan Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya. Misalnya kalau ibu tanya nih, A adalah himpunan nama bulan yang berawalan dari huruf Z. Ada nggak? Nggak ada kan ya bulan dari huruf Z. Nah, itu juga berarti A itu himpunan kosong gitu. Paham ya?
Nah, gitu. Terus, nah sekarang kita lanjut ke yang kedua, himpunan berhingga dan tak berhingga. Ini dari katanya harusnya kalian udah tahu ya. Nah, lihat. Suatu himpunan disebut himpunan berhingga apabila banyak anggotanya terbatas. Banyak anggotanya terbatas itu gimana maksudnya? Banyak anggotanya itu berhingga, artinya dapat dihitung atau dapat dinyatakan dengan bilangan cacah. Jadi bisa dihitung anggotanya gitu. Kalau yang tak terhingga ya, kebalikannya tak terhingga ini. Apabila banyak anggotanya tak berhingga atau tidak dapat dihitung. Jadi yang namanya berhingga tadi bisa dihitung anggotanya, masih bisa dicacah. Ada gitu ya. Kalau yang namanya himpunan tak berhingga itu udah nggak bisa dihitung lagi entah berapa anggotanya gitu ya. Contohnya ini, perhatikan contoh di bawah ini. Oke, yang A adalah himpunan bilangan prima antara 2 dan 11. Bilangan prima antara 2 dan 11. Berarti anggotanya apa aja? 3, 5, 7 ya. 9 nggak termasuk ya. Ingat-ingat 9 bukan bilangan prima. Jadi ini ada berapa anggota? 1, 2, 3. Ada 3 anggota. Berarti dia berhingga karena masih bisa dihitung anggotanya. Paham ya sampai sini ya? Nah, terus yang B kalian lihat. B adalah himpunan semua bilangan asli. Bilangan asli, kalau bilangan cacah tadi dari 0. Kalau bilangan asli itu dari 1, 1, 2, 3 dan seterusnya. 1.000.000 bilangan asli, 1 miliar bilangan asli, 1 triliun bilangan asli, sampai seterusnya. Kita bisa hitung nggak anggotanya berapa? Nggak bisa. Sampai 1 triliun masih ada lanjutannya lagi. Entah 1 miliar triliun masih ada bisa lanjut lagi, masih banyak sekali. Nah, itu namanya himpunan tak berhingga, nggak bisa dihitung. Berarti himpunan B ini adalah himpunan yang tak dapat dihitung atau himpunan tak berhingga namanya. Itu paham ya? Nah, sebenarnya ini masih banyak lagi contoh himpunan yang tak berhingga ya. Coba kalau kalian ibu tanya misalnya B adalah, jangan B ya, tadi udah B ya, sekarang C. Oke. C adalah himpunan bilangan ganjil. Coba, ganjil. 1, 3, 5, habis 5, 7, 7, 9, 9, 11, 13, dan seterusnya. 101 ganjil, 1001 ganjil, 1 miliar 1 ya, ganjil. Apakah bisa kita hitung anggotanya banyaknya berapa? Nggak bisa, sampai seterusnya dia ya. Nah, itu namanya himpunan tak berhingga gitu. Jadi kita nggak tahu jumlah anggotanya berapa gitu. Paham ya? Lanjut lagi, kita bicara tentang himpunan semesta. Nah, ini yang menarik himpunan semesta ini. Himpunan semesta itu apa? Semesta, namanya juga semesta ya. Berarti keseluruhan ya kalau semesta. Nah, ini pengertiannya udah ibu tulis. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang sedang dibicarakan. Simbolnya itu S, huruf S. Sebelum ke contoh di sini, ibu kasih contoh sendiri dulu ya, jangan lihat ini dulu. Misalnya yang dibicarakan tuh apa? Misalnya ibu bicara merah, kuning, hijau. Ibu lagi bicara apa? Warna kan? Nah, berarti himpunan semestanya adalah himpunan warna. Paham nggak? Misal ibu bicara apa? Misalnya ibu bicara ayam, burung, itik. Berarti ibu bicara apa? Bicara hewan berkaki 2. Bisa kan ya? Nah, itu himpunan semestanya. Berarti himpunan hewan berkaki 2. Atau himpunan hewan yang punya sayap juga bisa. Jadi yang namanya himpunan semesta
nggak harus satu, lebih dari satu. Kalau ibu bicara tentang ini, mobil, motor, beca, ibu bicara tentang apa? Transportasi darat. Nah, berarti himpunan semestanya bisa himpunan alat transportasi darat, bisa ya. Jadi himpunan semesta itu banyak, nggak cuma satu gitu loh. Nah, ini contohnya ya, misalnya A 1357. Himpunan semesta yang mungkin dari A ini apa? 1357 bilangan ganjil, bisa. S-nya berarti himpunan bilangan ganjil. Atau ini termasuk bilangan asli. 1 bilangan asli, 3 bilangan asli, 5, 7 bilangan asli. Berarti ini lagi bicara tentang bilangan asli. Boleh himpunan bilangan asli ya. Atau ini bilangan bulat, 1357 ini bilangan bulat. Boleh, jadi S sama dengan himpunan bilangan bulat. Ini bilangan cacah juga termasuk. S adalah himpunan bilangan cacah. Jadi banyak himpunan semesta. Jadi kalau diketahui satu himpunan kayak gini, himpunan semestanya itu bisa lebih dari 5 gitu. Ya. Sekreatif otak kita, tapi harus benar gitu. Kalau ini termasuk himpunan bilangan prima? Bukan, berarti kalau kalian menyebut himpunan semestanya himpunan bilangan prima berarti salah. Karena 1 bukan bilangan prima ya. Kalau 357 emang bilangan prima, tapi 1-nya bukan bilangan prima ya. Berarti nggak bisa kalau bilangan prima gitu, paham ya? Jadi himpunan semesta itu yang dibicarakan. Sekali lagi, ibu kasih contoh lagi ya. Misalnya ibu bicara tentang pensil, penghapus, pulpen. Berarti himpunan semestanya apa? Ibu sedang bicara tentang apa? Alat tulis kan? Berarti himpunan alat tulis. Itu namanya himpunan semesta. Ya, paham ya? Lanjut, kita lanjut ke yang keempat. Keempat apa? Kita bicara tentang himpunan bagian yang lumayan rada berpikir ya kalian. Bukan berarti kalian nggak mikir tadi, kalian mikir, tapi ini lebih mikir dikit ya. Himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari B. Himpunan bagian. Jadi himpunan A itu merupakan himpunan bagian dari B jika, nih lihat, setiap anggota A juga merupakan anggota B. Jadi A dikatakan bagian dari B itu jika anggota A itu ada di B. Paham? Itu ya. A himpunan bagian dari B ditulis kayak gini. Ini dibacanya A himpunan bagian dari B gitu. Jadi kayak huruf C gitu ya, tapi nah ini simbolnya himpunan bagian. Nah, dalam menentukan semua himpunan bagian dari suatu himpunan dapat digunakan sifat-sifat ini. Jadi banyaknya himpunan bagian itu nanti kita ada sifatnya, ada 2 sifat. Yang pertama, himpunan kosong. Tadi himpunan kosong itu yang nggak punya anggota ya. Nah, ini itu himpunan bagian dari setiap himpunan. Jadi, himpunan kosong itu pasti himpunan bagian dari setiap himpunan. Misalkan terdapat himpunan A, maka himpunan kosong ini ya simbolnya himpunan bagian dari A. Gitu. Yang B, setiap himpunan merupakan himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Ini ketulis 2 kali. Misalnya terdapat himpunan A, berarti A itu ya himpunan bagian dari A itu gitu. Jadi tadi yang pertama, himpunan kosong itu pasti anggota bagian, maksudnya himpunan bagian dari anggota dari suatu himpunan. Misalnya ada himpunan nih, ada himpunan A gitu ya. Jadi himpunan bagian dari A itu apa aja?
pasti ada himpunan kosong sama satu lagi A itu sendiri, itu udah 2 gitu. Itu minimal. Jadi kalau ada himpunan A, pasti 2 itu udah himpunan bagiannya gitu. Kalian tinggal sisa ngitung yang lainnya. Paham nggak? Kurang paham ya? Nanti ibu jelasin ke contohnya ya. Nah, ada cara menghitung himpunan bagian. Jadi untuk mencari banyaknya himpunan bagian dari sebuah himpunan, katakanlah ada suatu himpunan. Misalnya himpunan H di sini. Nah, banyaknya himpunan bagian dari H ini ada berapa? Nah, kalau H itu N anggota, kita nggak tahu ya anggotanya ada berapa. Katakanlah N anggota, ya. Maka banyaknya himpunan bagian dari H itu 2 pangkat N. Jadi kalau misalnya H itu 2 anggota, berarti banyak himpunan dari H ini berapa? 2 pangkat 2. N ini banyak anggotanya ya. Jadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2, berarti 4. Ya. Kalau H misalnya 3 anggota, tinggal ganti N-nya 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2, berarti 8 gitu, paham nggak? Ini contohnya. Contoh misalnya Y, ini ada himpunan Y, anggotanya 1, 2, 3. Artinya dia 3 anggota ya. Yang A, tentukan banyaknya himpunan bagian dari Y. Nah, kita langsung lihat jawabannya aja ya. Ada 3 anggota, banyaknya himpunan bagian dari Y, anggotanya 3, berarti 2 pangkat 3 kayak tadi ya. 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2, berarti 8. Paham? N itu banyak anggotanya. Ini Y-nya tadi 3 anggota. Karena 1, 2, 3 ada 3 kan anggotanya. Makanya di sini banyak himpunan bagiannya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Yang B, himpunan bagian dari Y yang memiliki 1 anggota. Nah, lihat ya. Y itu anggotanya 1, 2, 3. Himpunan bagian yang terdiri dari 1 anggota. Dia 3 anggota ya Y-nya. Kita pecah berarti 1 anggota. 1 berarti ya. 2, 3. Nah, ini himpunan 1, himpunan 2, himpunan 3. Ini kan 1 anggota semua. Oh, ternyata yang mempunyai 1 anggota ada 3 ya, yaitu 1, 2, sama 3 gitu. Paham? Nah, sekarang himpunan bagian dari Y yang memiliki 2 anggota. Dari himpunan Y1, 2, 3 yang punya 2 anggota. Bisa Ibu tulis nih di sini 1,2. Terus 1,3. Terus 2,3. Pokoknya kalian kombinasi dari angka 1, 2, 3 ini jadi himpunan yang mempunyai 2 anggota dari angka ini. 1, 2. 1, 2 sama 21 sama ya. Jadi ditulisnya cuma 1, 2 aja. 21 nggak ditulis. 1, 2, 1, 3, 2, 3. Apakah ada lagi selain itu? Nggak ada ya. Nah, jadi ada 3 anggota. 1, 2, 3. Sekarang himpunan bagian yang memiliki 3 anggota. Nah, karena ini cuma 1 yang 3 anggota kan, 1, 2, 3, nggak ada kombinasi yang lain, jadi cuma 1 gitu, paham? Nah, misalnya terus yang E, semua anggota himpunan bagian dari Y. Semua anggota himpunan bagian dari Y kalian tulis. Nah, ingat tadi kan Ibu bilang himpunan kosong masuk. Himpunan kosong itu himpunan bagiannya dari Y. Mau berapapun himpunan anggotanya berapapun, pasti himpunan kosong itu termasuk himpunan bagiannya. Himpunan kosong 1 kan. Terus yang terdiri 1 anggota 1, 2, 3. Yang terdiri dari 2 anggota 1,2, 1,3, 2,3, sorry. Terus yang terdiri dari 3 anggota. Nah, semua anggota ini harus ada 8. 2 pangkat, karena apa? 3 kan tadi N-nya. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi kita hitung coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Bener ya, 8 ya? Nah, paham nggak sampai sini? Paham ya? Paham sampai sini? Nah, kalau anggotanya 4 gimana, Bu? Coba ya. Ibu kasih contoh. Misalnya di sini ada himpunan Z. Anggotanya itu kebetulan A, B, C, D. Jadi ada berapa N-nya? NZ-nya itu ada berapa? 4. Ya, berarti banyaknya. Banyak himpunan bagian dari Z, gitu kan ya, adalah gimana? 2 pangkat 4 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2, berarti 16 ya. Nah, coba sekarang kita cari 16 itu. Yang pertama ya, himpunan kosong kan 1. Yang kedua, sekarang ini yang 1 anggota, Ibu tulis 1 anggota. 1 anggota berapa aja? Berarti A ya. Terus B gitu ya. Terus C. Terus D. Ini yang 1 anggota. Sekarang yang 2 anggota. Yang 2 anggota berarti A, B. Ya. Terus apa lagi? A, C. A, D. Belum kan ya? A, D ya. Dah. Terus sekarang B, C. Terus B, D. Ada lagi C, D. Ada lagi nggak kira-kira? Ini ada 1, udahan. Terus ini ada 4. Ini berapa berarti? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Ada lagi nggak? AB, AC, AD, BC, BD, CD. Udah ya? Udah ya yang 2 anggota. Sekarang yang 3 anggota. 3 anggota berarti A, B, C. A, B, D. Terus apa lagi? A, C, D. Ini kan beda ya? A, C, D. Terus apa lagi? B, C, D. Kira-kira masih ada lagi nggak? Atau udah? Udah ya? Udah, ini terdiri dari 4. 1, 2, 3, 4. Terus sekarang yang 4 anggota. 4 anggota cuma 1, yaitu A, B, C, D. Yang 5 anggota jelas nggak ada, soalnya ini Z-nya cuma 4 anggota. Sekarang kita hitung. Himpunan kosong 1. 1 anggota 4. Ini 6, ini 4, terus ini 1 ya. Kita hitung coba. Ada berapa? Bener nggak 16? 1 tambah 4, 5. 5 tambah 6, 11. 11 tambah 4, 15 tambah 1, 16. Bener ya? Jadi ini semua, ini himpunan bagian dari Z. Paham nggak? Paham ya? Nah, yuk kita balik lagi ke yang tadi. Itu himpunan bagian. Sekarang kita bicara himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan dari semua himpunan bagian A. Himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan PA.
Kalau misalnya himpunannya A berarti PA, kalau himpunannya B ya PB gitu ya, tergantung simbol notasi dari himpunan itu. Banyaknya anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan NPA. N itu banyaknya ya, ingat-ingat. Perhatikan contoh di bawah ini. Misalnya A itu 3, 5, 7, 3 anggota ya. Tentukan himpunan kuasanya. Himpunan kuasa ini berkaitan dengan apa? Himpunan bagian. Himpunan bagian 3 anggota berarti jumlah himpunan bagiannya 2 pangkat 3 ya, sama dengan 8. Berarti himpunan kuasanya itu harus ada 8. Apa aja? Nah, tadi kalau ini kan 3, 5, 7, ini himpunan kosong kan masuk 1. Terus yang terdiri dari 1 anggota 3, 5, 7. Yang terdiri dari 2 anggota 3,5, 3,7, 5,7. Yang terdiri dari 3 anggota 3, 5, 7. Apakah 8 benar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini namanya himpunan kuasa. Himpunan kuasa itu berarti semua himpunan bagian ya. Anggota dari semua himpunan bagian. Itu namanya himpunan kuasa. Berarti berkaitan dengan himpunan bagian yang tadi. Berarti kalau contoh ibu yang tadi, ini himpunan kuasanya kalian tulis semua. Himpunan kosong, terus ini kalian tulis ya. Nah, ini himpunan kuasanya berarti kalau kalian tulis semua. Gitu. Nah, sekarang kesamaan 2 himpunan. Nah, kesamaan 2 himpunan. Sama itu berarti ada tanda sama dengannya ya. Nah, 2 himpunan A dan B dikatakan sama, ditulis A sama dengan B. Jika setiap anggota di A sama dengan di B. Jadi anggota A itu sama persis dengan B. Berarti 2 himpunan itu sama. Contohnya ini nak, katanya A sama B ini himpunannya sama. A itu himpunan bilangan genap antara 1 dan 9. Yang B 2, 4, 6, 8. Katanya A dan B itu sama. Emang kenapa bisa sama? Coba kita lihat ya. Yang A, himpunan bilangan genap antara 1 dan 9. Berapa anggotanya? Genap antara 1 sampai 9. 2, 4, 6, 8. Udah ya? Karena batasnya 9. Oh, ternyata sama anggotanya sama B. Berarti himpunan A sama dengan himpunan B gitu. Paham ya? Nah, kalau misalnya belum paham, kalian bisa tonton ulang videonya dari awal ya. Nontonnya pelan-pelan, di skip-skip. Kalau misalnya ada yang belum paham, bisa juga langsung tanya ke ibu atau komen di YouTube ini juga gak apa-apa. Atau kalian bisa browsing di internet, karena internet sekarang kan canggih ya, di YouTube banyak. Kalian buka Google, banyak juga di situ ya. Nah, ini ada latihan soal. Ini ibu salah, ini harusnya latihan soal yang kedua ya, kemarin yang ke-1 ya. Nah, ini ada 4 soal. Silahkan kalian kerjakan seperti biasa. Ini diupload di Google Classroom. Jangan sampai telat mengerjakannya, karena kalau mengumpulkannya telat nanti ada pengurangan poin ya. Silahkan kalau misalnya ada soal yang kurang paham, bisa ditanyakan ke ibu melalui WA, atau bisa kalian tanyakan di grup kelas ya, boleh. Nah, sekian penjelasan dari ibu, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kalian mengerti, belajar dengan ibu. Tetap semangat kalian, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Ayo semangat belajar.